Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Roman Samuel Mesia dalam renungan pada hari Selasa Pasca Pekan yang keempat. Semoga Anda dalam keadaan sehat dan sukacita selalu. Saudara, hari ini kita kembali diajak merenungkan sabda Tuhan yang membawa terang dan pengharapan dalam hidup kita. Hari ini kita akan melihat bagaimana kasih Allah terus bekerja melalui umatnya dan bagaimana kita dipanggil untuk mengenal suara Sang Gembala sejati. Suasana Yerusalem kala itu dingin, bukan hanya karena musim dingin, tetapi juga karena hati yang mulai beku terhadap kebenaran. Yesus sedang berjalan di Serambi Salomo ketika sekelompok orang Yahudi mengepungnya dan berkata, "Sampai kapan engkau membiarkan kami dalam kebimbangan? Katakanlah terus terang kepada kami, engkaukah Mesias itu?" Pertanyaan ini tidak lahir dari kerinduan akan kebenaran, tetapi dari hati yang keras dan tertutup. Maka Yesus menjawab, "Aku telah mengatakannya kepadamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberi kesaksian tentang Aku." Tetapi mereka tetap tidak percaya, karena kata Yesus, "Kamu tidak termasuk domba-dombaku." Yesus bukan hanya memberikan jawaban, Ia menyingkapkan rahasia kasih-Nya. "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti Aku." Saudara-saudara terkasih, menjadi pengikut Kristus bukan sekadar percaya secara lisan, tetapi mengenal suaranya dan berjalan bersamanya setiap hari. Ini adalah relasi, bukan hanya kepercayaan. Seperti seorang anak mengenal suara ibunya, demikianlah pula jiwa kita mengenal suara Sang Gembala yang membawa damai, penghiburan, dan kehidupan kekal. Sementara itu dalam bacaan pertama, kita melihat kabar gembira mulai menjalar ke daerah-daerah yang jauh. Para murid yang terpencar karena penganiayaan mulai mewartakan Injil. Bukan hanya kepada orang Yahudi, tetapi juga kepada bangsa lain di Antiokhia. Dan disitulah untuk pertama kalinya para murid disebut orang Kristen. Ini bukan kebetulan. Para pengikut Kristus dikenal bukan karena nama atau simbol, tetapi karena cara hidup mereka. Mereka mengenal suara Gembala dan hidup mereka menjadi pantulan kasih-Nya. Dalam penganiayaan mereka tetap mewartakan kabar sukacita. Dalam kesulitan mereka tetap bersinar dengan terang Injil. Santo Yohanes Chrysostomus pernah berkata, "Tidak ada yang lebih kuat dari orang Kristen yang memiliki iman dan kasih. Ia lebih unggul dari seluruh dunia." Demikian pula Paus Fransiskus mengingatkan kita, gereja bukan museum orang suci, melainkan rumah bagi para pendosa yang mengalami belas kasih Allah. Mari kita hari ini bertanya dalam hati, apakah aku sungguh mendengarkan suaranya? Apakah aku hidup sebagai dombanya, mengenal suara Gembala dan mengikuti Dia dengan setia? Kita hidup di dunia yang ramai dengan banyak suara. Suara ambisi, kekhawatiran, media, tekanan sosial. Namun suara Yesus selalu hadir, lembut namun pasti, mengundang kita kembali pada kasih, pengampunan, dan damai. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah Gembala sejati yang mengenal kami satu persatu. Ajarlah kami untuk senantiasa mendengarkan suara-Mu dan mengikuti-Mu dalam kesetiaan.
Jadikanlah hidup kami pantulan kasih-Mu, agar dunia mengenal siapa Engkau melalui hidup kami. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun tinggal atas-Mu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah bersama dalam renungan ini. Kita akan jumpa dalam renungan berikutnya, dan bagi saudara-saudari yang hendak membagikan renungan ini kepada saudara-saudari yang lain, silahkan agar menjadi berkat bagi mereka. Shalom, salve.